Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran ekonomi kelas 12. Video sebelumnya saya sudah membahas tentang konsep persamaan dasar akuntansi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Sekarang mari kita mempraktekkan bagaimana cara pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi sampai terbentuknya laporan keuangan sederhana. Contoh, akan disajikan beberapa transaksi dari suatu perusahaan jasa. Dari transaksi tersebut, saya akan membahas bagaimana cara membuat analisis, pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi, dan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca tunai pada usaha miliknya 20 juta. Maka analisisnya adalah antara harta dengan modal. Hartanya bertambah, modalnya bertambah. Langsung kita masukkan di tabel persamaan dasar akuntansi. Harta kas bertambah, modal bertambah. Tanggal 2, harta kas bertambah, modal bertambah, buat keterangannya modal awal. Kita lihat transaksi yang tanggal 3. Membayar sewa tempat untuk 3 bulan. Ini termasuk harta sewa dibayar di muka. Seharusnya belum menjadi kewajiban pada periode tersebut, makanya dimasukkan sewa dibayar di muka bertambah, kas berkurang. Berarti yang berpengaruh adalah harta dengan harta. Langsung kita pindahkan. Sewa dibayar di muka bertambah, kas berkurang. Kas berkurang, sewa dibayar di muka bertambah, di keterangan kita buat beban sewa. Kas mengalami pengurangan, tanda kurung dalam akuntansi berarti berkurang. Kas mengalami pengurangan, jadi saldonya menjadi 17.500.000. Sewa dibayar di muka 2.500.000, modal masih tetap. Kita lihat analisis soal yang tanggal 5. Membeli perlengkapan. Kalau tidak ada kata-kata kredit, berarti secara tunai. Membeli perlengkapan, harta perlengkapan bertambah, harta kas berkurang 5.500.000. Langsung kita pindahkan ke persamaan dasar akuntansi. Harta perlengkapan bertambah 5.500.000, harta kas berkurang 5.500.000, yang selebihnya tetap. Berarti saldo kas mengalami pengurangan menjadi 12 juta. Piutang masih kosong, perlengkapan 5.500.000, sewa dibayar muka tetap 2.500.000, peralatan kosong, utang kosong, modal masih tetap. Kita lanjut transaksi tanggal 7. Menerima pendapatan jasa. Harta kas bertambah. Sini bertambah, modal bertambah 3 juta. Kita lihat, harta kas bertambah, modal bertambah 3 juta. Tanggal 7. Harta kas bertambah 3 juta, modal bertambah 3 juta, kita tulis di sini pendapatan. Saldo, jadi setiap terjadi transaksi saldo. Saldonya, kas mengalami penambahan menjadi 15 juta, ini tetap, modalnya bertambah menjadi 23 juta. Kita lihat lagi transaksi tanggal 12. Tanggal 12 analisisnya, harta kas berkurang, modal berkurang. Kita lihat lagi. Tanggal 10. Harta kas berkurang, modal berkurang. Ya. Harta kas berkurang, modal berkurang. Sini beban listrik. Tanda kurung berarti mengurangi. Di sini modal mengalami pengurangan. Ini tetap, kas juga mengalami pengurangan. Kita lihat lagi transaksi berikutnya. Tanggal 12. Tanggal 12 membayar beban, sama kayak tadi, harta kas berkurang, modal berkurang, terus saldonya berapa? Tanggal 12. Nah, ini, kas berkurang 500, modal berkurang 500, biaya telepon. Saldo, modal mengalami pengurangan, sewa tetap, perlengkapan tetap, piutang masih kosong, saldonya 4.050.000. Kita lihat transaksi tanggal 14. Transaksi tanggal 14, menerima pendapatan jasa
3.500.000, berarti modalnya bertambah 3.500.000. Tapi baru kita terima 2 juta, kasnya bertambah 2 juta, piutang 1.500.000. Kita lihat persamaan dasar akuntansi tanggal 14. Nih, uangnya baru kita terima 2 juta, 1.500.000 katanya bulan depan, berarti pendapatan kita semuanya 3.500.000. Pendapatan bertambah, piutang bertambah, kas bertambah. Saldo, kita jadikan saldo lagi. Begitu juga seterusnya tanggal 17. Tanggal 17 berarti ini menerima pinjaman dari bank. Kas bertambah, hutang bertambah, pinjaman bank. Tanggal 20, kita lihat tanggal 20. Membeli perlengkapan sama kayak tadi, harta perlengkapan kas berkurang, menerima pendapatan sama. Nah, ini sama seperti yang sudah kita bahas tadi. Ini berarti pembelian peralatan. Walaupun kita tidak melihat transaksi dan analisis, kita bisa membaca dari persamaan dasar akuntansi yang kita buat. Berarti transaksi tanggal 31, perusahaan menerima pendapatan sebesar 2.500.000, makanya modalnya bertambah 2.500.000, kasnya bertambah 2.500.000. Sama ini tanggal 25 juga memperoleh pendapatan. Jadi kalau kita sudah mahir dalam membuat analisis, kita tidak perlu lagi membuat analisis seperti pembelajaran. Nah, dari tabel persamaan dasar akuntansi, kita juga bisa membaca transaksi apa yang terjadi. Makanya dalam akuntansi, penulisannya harus rapi, jadi semua orang bisa membaca laporan kita. Setelah analisis, setelah persamaan dasar akuntansi kita buat, langkah berikutnya kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama kita buat adalah laporan laba rugi. Yang dimasukkan dalam laporan laba rugi hanya akun pendapatan dan beban. Hanya akun pendapatan dan beban. Kita lihat di tabel persamaan dasar akuntansi. Yang termasuk pendapatan tanggal 7, pendapatan 3 juta. Ini pendapatan tanggal 7. Setelah itu pendapatan tanggal 14. Kita tambahkan 3 juta tambah 3.500, 6,5 tambah 6,5 tambah 1,5, 7, 8 tambah lagi 2,5, 10.500, 10.500.000. Ya, betul. Pendapatannya 10.500.000. Jadi untuk memperoleh angka pendapatan, kita lihat persamaan dasar akuntansi. Dari keterangan ini bisa kita lihat mana akun-akun pendapatan. Nah, jadi kita jumlahkan. Sekarang kita lihat yang beban. Karena akun yang dimasukkan dalam laporan laba rugi hanya pendapatan dan beban-beban. Kita lihat persamaan dasar akuntansi yang beban-beban. Satu beban ini bukan, ini sewa dibayar. Ini sewa dibayar di muka. Yang beban sewa, beban listrik, beban telepon, 2 sudah. Beban listrik, beban telepon, beban gaji. Hanya 3 aja. Beban gaji kita tulis 3 juta. Beban gaji, nah beban gaji 3 juta. Beban telepon 500, beban listrik 4,5. Kita tinggal melihat untuk membuat laporan laba rugi yang kita lihat hanya di kolom keterangan dan angkanya berapa. Kita tinggal lihat angkanya. Setelah kita menyalin angkanya, kita jumlahkan semua beban, semua pendapatan sudah kita jumlahkan tadi, kita kurangi. Karena rumus untuk mencari laba rugi adalah pendapatan dikurang beban-beban. Maka perusahaan Herwan memperoleh laba 6.500.000. Perusahaan Herwan memperoleh laba 6.500.000. Laporan keuangan yang kita buat adalah bentuk single step. Laporan kedua yang harus kita buat adalah laporan perubahan modal. Modal awal, karena dia laba akan menambah modal awal. Tidak ada free pay-nya, maka modal akhirnya
mengalami kenaikan Rp6.500.000 karena ada laba. Modal semula hanya 20 juta. Setelah berusaha memperoleh laba 6.550.000, maka modal sekarang, modal akhir adalah Rp26.550.000. Laporan yang ketiga yang kita buat adalah neraca. Neraca bisa kita buat bentuk skontro. Bentuk skontro adalah bentuk ke samping. Bentuk ke samping. Kas, nah yang aktiva kita masukkan semuanya. Kita lihat persamaan dasar akuntansi. Yang aktiva hanya kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar muka, peralatan, terus salin angka yang paling bawah. Nih, kas 21, piutang 1,5, perlengkapan 7.500.000, sewa dibayar di muka 2.500.000, peralatan 9 juta. Nih. Totalkan. Sebelah pasifa, kita lihat persamaan dasar akuntansi. Setelah pasifa, hutang dan modal. Baru kita lihat angkanya yang paling bawah. Hutangnya 15 juta, modalnya Rp26.550.000. Kita jumlahkan, jumlah aktiva harus selalu sama dengan pasifa, berarti neraca kita benar. Atau bisa juga neraca bentuk stafel, bentuk ke bawah. Sama, hanya bedanya tadi kalau skontro pasifanya sebelah sini. Ini kalau di perusahaan jasa, laporan yang kita buat cukup 3 aja. Dalam mempraktekkan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi, hanya diperlukan sikap cermat, tekun, dan teliti. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.